Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra dari kelas 2D PJKR dengan NPM 2510631070 Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai cabang olahraga angkat besi. Yang pertama, apa sih itu angkat besi teh? Jadi angkat besi adalah cabang olahraga ketahanan dan kekuatan yang masing-masing pesertanya itu bersaing untuk mengangkat beban dengan bobot tertentu. Nah, jadi olahraga angkat besi ini dibedakan dengan dua kategori, yaitu kategori putra dan kategori putri. Nah, dikutip dari Very Well Fit, sejumlah peninggalan sejarah menunjukkan bahwa Mesir merupakan negara tempat lahirnya olahraga angkat besi ini, yang kemudian menyebar ke Roma dan Yunani. Nah, saat itu objek yang digunakan itu cuma karung yang diisi dengan pasir. Nah, orang-orang yang ada di sana itu mengangkat satu buah karung dengan satu tangan dan kemudian menahannya di atas kepala selama beberapa waktu. Nah, seiring perkembangan zaman, angkat besi ini menjadi olahraga yang digemari oleh masyarakat. Olimpiade atau kejuaraan yang pertama kali digelar itu pada tahun 1896 di Athena dan diikuti oleh 245 atlet dari 14 negara. Nah, pada tahun 1905 didirikanlah IWF atau International Weightlifting Federation, yaitu induk organisasi internasional olahraga angkat besi. Nah, IWF itu berpusat di Hungaria atau di Budapest, Hungaria. Nah, IWF itu diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC sebagai organisasi untuk angkat besi internasional. Sedangkan di Indonesia sendiri, badan yang menaunginya itu adalah PABSI atau Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia. Nah, beberapa atlet yang angkat besi Indonesia yang sudah berprestasi dan dengan gelar juara itu salah satunya ada Eko Yuli Irawan, yaitu dia mendapat medali perak pada Olimpiade Brazil pada tahun 2016. Nah, pada olahraga ini di kompetisinya itu setiap atlet akan diberikan 3 kali percobaan untuk mengangkat beban. Nah, lalu atlet dengan nilai berat gabungan tertinggi itu akan keluar sebagai pemenang. Lalu ada teknik yang namanya teknik snatch. Nah, jadi teknik snatch itu dilakukan tanpa jeda. Jadi setiap atlet itu harus mengangkat besi pada bobot tertentu dari lantai hingga ke atas tanpa jeda, atau tanpa jeda tuh dihitungnya hanya satu tahap saja. Nah, untuk langkah pertamanya itu, yang pertama pastikan barbel berada di lantai, tepat di depan kaki. Nah, buka kaki selebar bahu dan berjongkok sedikit. Jadi posisinya seperti ini. Genggam tiang barbel dan kedua tangan. Nah, genggamnya pun itu jempolnya dikesiniin sama yang kiri juga dan ditutup dengan 4 jari seperti ini. Lalu dorong pinggang tegak ke atas dan dada busung ke depan. Nah, dan tadi posisi awalnya seperti ini. Nah, lalu kita dorong dulu sampai ke setinggi pinggang. Nah, habis setinggi pinggang itu langsung, jadi dari bawah ini langsung ke set gitu. Habis gini baru posisikan lurus, dan kalau udah stabil baru turunkan secara perlahan. Nah, itu untuk teknik snatch. Lalu ada teknik clean and jerk. Nah, teknik ini gak jauh beda dengan snatch. Nah, jenis teknik ini tuh dilakukan tanpa jeda, cuma dia tuh 2 tahap. Tadi kan 1 tahap, nah sekarang itu 2 tahap. Nah, untuk tata cara melakukannya itu yang pertama itu pastikan sama kayak tadi, barbel berada di lantai tepat di depan kaki.
buka kaki selebar bahu dan posisikan tubuh sedikit jongkok atau seperti inilah, sedikit seperti di jongkok ini. Lalu pegang bagian tiang leher, tiang barbel, kemudian dorong pinggang ke atas dan tusukkan dada. Nah, kurang lebih seperti ini. Angkat barbel ke dada dan tahan sebentar untuk mengambil ancang-ancang. Jadi kan teknik awalnya tuh sama seperti tadi jongkok, cuma dia diangkat dulu sedada seperti ini, ini. Nah, terus karena mau ambil ancang-ancang, jadi ancang-ancangnya tuh dimulai dari sini nih, dari posisi squat. Kalau mau ambil ancang-ancang, ini squat, lanjut ke atas sampai gini. Terus pas udah gini, baru deh kita tahan sebentar dengan meluruskan kaki. Lalu ketika ada bel dari jurinya, itu baru kita turunkan, dan itu dianggapnya sah untuk melakukan gerakannya. Lalu ada kelas dalam olahraga angkat besi. Nah, olahraga ini kan tadi dibedain dari kategori putra dan kategori putri. Nah, setiap kategori ini memiliki kelas beratnya masing-masing. Nah, menurut IWF atau International Weightlifting Federation, itu ada kelas dalam olahraga angkat besi. Dalam kelas putra itu ada 56 kilo, 62 kilo, 69 kilo, 77 kilo, 85 kilo, 94 kilo, dan 105 kilo atau lebih. Lalu untuk kategori putrinya itu ada 43 kilo, 63 kilo, 58 kilo, 63 kilo, 69 kilo, 75 kilo atau lebih. Lalu, nah, untuk gerakan tadi, rangkaian latihan dalam olahraga angkat besi itu, yang pertama, yang paling penting, ada squat. Squat itu salah satu jenis latihan yang perlu dikuasai, bahkan itu sangat penting bagi si atlet angkat besi ini. Nah, latihannya itu menggunakan barbel yang tadi, yaitu dengan berdiri kaki selebar bahu. Barbelnya itu berada di punggung atas atau di belakang leher seperti ini. Sama seperti squat biasa, cuma dia tuh menggunakan barbel aja. Jadi untuk gerakannya itu seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada deadlift. Langkah melakukan deadlift itu berdiri di depan barbel dengan posisi kedua kaki dibuka selebar bahu, seperti ini. Teguk pinggul dan lutut menyerupai posisi berjongkok ini. Lalu pegang tiang barbel dengan kedua tangan dan dibuka lebar, tidak terlalu rapat. Kencangkan otot perut, lalu angkat barbel hingga melewati lutut, lalu berdiri tegak seperti ini. Jadi gerakannya tuh dari bawah angkat seperti ini. Lalu untuk overhead press itu tata caranya pegang palang tangan selebar bahu dan angkat palang di bagian depan dada, bahkan dengan bahu, berarti segini. Lalu angkat perlahan sampai ke atas kepala, sampai tangannya itu lurus seperti ini. Set, set, set. Nah, gerakan yang tadi itu bisa diulangi sebanyak 3-4 kali atau bahkan lebih, senyamannya kalian aja. Nah, di situ juga ada manfaat olahraga angkat besi. Yang pertama itu meningkatkan kekuatan dan massa otot. Nah, hal ini karena angkat besi itu ngelibatin gerakan yang membutuhkan kekuatan dari banyak kelompok otot. Contohnya kayak otot tangan, otot bahu, perut, dada, bahkan kaki yang tadi squat juga kan. Lalu meningkatkan kepadatan tulang. Nah, olahraga angkat beban ini memberikan tekanan pada tulang yang bisa membantu merangsang sel-sel pembentuk tulang untuk bekerja, sehingga struktur tulang lebih kuat. Nah, karena lebih kuat itu dengan begitu dia rutin ngelakuin latihan angkat beban. Nah, si tulang ini itu bisa bermanfaat untuk mengurangi resiko osteoporosis yang angkat beban itu. Jadi bisa ngurangin itulah
osteoporosis ini atau pengeroposan tulang. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kesehatan jantung. Studi dalam Journal of the International Society of Sport Nutrition itu menunjukkan bahwa orang yang sering jogging atau latihan angkat beban itu memiliki tingkat kolesterol HDL yang tinggi dibandingkan yang tidak berolahraga. Nah, kolesterol HDL ini itu kolesterol baik yang dapat membantu membuang kelebihan kolesterol dalam darah, dapat berkontribusi dalam mendukung kesehatan jantung. Lalu yang terakhir, itu meningkatkan waktu tidur. Dalam penelitian Jurnal Circulation, itu menunjukkan bahwa ada perbaikan kualitas tidur pada peserta yang mengikuti latihan aerobik dan ketahanan. Nah, orang yang melakukan latihan ketahanan memiliki durasi tidur 17 menit lebih lama dibandingkan yang latihan aerobik. Nah, otak bisa mengirimkan sinyal tidur supaya tubuh memulihkan jaringan otot yang mengalami stres setelah melakukan latihan ketahanan. Lalu, nah untuk video penayangannya itu ini kita buka di WA. Nah, satunya ada Rahmat Erwin. Subscribe channel itu. Dia ini menggunakan teknik gerakan clean and jerk, karena dia dua tahap kan. Yang dua tahap. Nah, oke. Lanjut. Untuk kesimpulannya, jadi angkat besi itu merupakan cabang olahraga yang masing-masing pesertanya itu diharuskan untuk mengangkat beban dengan bobot tertentu sesuai dengan kategorinya, mau putra atau maupun putri. Nah, olahraga ini dibedakan jadi dua jenis, yaitu teknik snatch dan clean and jerk. Olahraga ini juga bermanfaat untuk meningkatkan massa otot dan kepadatan tulang, menyehatkan jantung, hingga menambah waktu tidur. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kesalahan mohon dimaafkan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.